Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami semua dapat berkumpul dalam acara virtual ini dalam mata kuliah kajian morfologi yang diampu oleh Bapak Dr. Hamdani MPD. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Nurul Farida, yang kedua ada Sena Nur Asia, yang ketiga ada Siti Melia Sulkia, dan yang keempat saya sendiri Yuliana Kusmayanti. Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang penggolongan kata menurut Slamet Mulyana, yang dimana di dalam bukunya Kaidah Bahasa Indonesia 2 menelaah bahasa Indonesia dengan menggunakan analisis fungsional, yaitu analisis yang menekankan kepada fungsi gramatikal dalam telaah kalimat gramatikal, yang mulai mengenalkan gatra sebutan untuk subjek dan gatra pangkal untuk predikat. Menurut Slamet Mulyana, kata dapat digolongkan menjadi 4 regu. Yang pertama, kata-kata yang pada hakikatnya hanya melakukan jabatan gatra sebutan. Yang kedua, kata-kata yang dapat melakukan jabatan gatra pangkal dan gatra sebutan. Yang ketiga, kata-kata pembantu regu 3. Yang keempat, kata-kata pembantu pertalian. Keempat golongan menurut Slamet Mulyana ini akan dijelaskan nantinya oleh rekan-rekan saya di kelompok 9 saja. Pada regu pertama, penggolongan kata menurut Slamet Mulyana akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Melia Sulkia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu kata-kata yang pada hakikatnya hanya melakukan jabatan gatra sebutan. Nah, dalam regu 1 termasuk kata keadaan dan kata kerja. Kata keadaan, misalnya kata besar, sukar, bagus, dan sebagainya. Nah, contohnya, rumah itu besar dibanding rumah yang lain. Kata kerja, misalnya, kata mendayung, menangkap, diangkut. Nah, contohnya, paman menangkap belut di sawah setiap petang. Kata-kata yang pada hakikatnya hanya melakukan jabatan gatra sebutan itu terbagi 3, yaitu yang poin A, kata kerja bantu ialah kata kerja yang menyatakan perbuatan yang ditunjuk terbatas dalam lingkungannya sendiri. Misalnya kata jatuh dan menangis. Contohnya, contoh kalimat, adik terjatuh saat berjalan mengambil mainannya. Atau adik menangis melihat ayah pergi bekerja. Yang poin B, kata kerja langsung ialah kata kerja yang dapat berhubungan dengan pelaku kedua atau objek tanpa perantara kata lain. Misalnya membaca. Contoh kalimatnya yaitu kakak membaca buku psikologi. Untuk yang poin C, kata kerja sambung ialah kata kerja yang dalam hubungannya dengan pelaku kedua menggunakan perantara kata lain. Misalnya cinta kepada ayah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Melia Sulkia yang telah memaparkan tentang regu pertama dari penggolongan kata menurut Slamet Mulyana.
Langsung saja pada regu kedua. Golongan kedua itu kata-kata yang dapat melakukan jabatan katra, pangkal, dan katra sebutan yang akan dipaparkan oleh Sena Anursia. Kepada Sena, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan kata-kata yang dapat melakukan jabatan gatra pangkal dan gatra sebutan. Yang termasuk ke dalam golongan ini ialah kata benda, kata ganti, dan kata bilangan. Yang pertama, kata benda. Kata benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda nyata. Kata benda nyata yaitu yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, misalnya batu, orang, laut, dan sebagainya. Yang kedua, kata benda yang tidak nyata, yaitu kata benda yang menyatakan keadaan, hal, sifat, dan sebagainya yang dihayalkan seolah-olah berwujud, misalnya keindahan, kebesaran, dan penghidupan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, poin B, kata ganti. Kata ganti dapat dibedakan menjadi yang pertama, kata petunjuk, yakni yang digunakan sebagai menunjuk lokasi atau suatu benda. Contohnya, bukumu sudah aku letakkan di situ. Yang selanjutnya, kata pemisah, yakni sesuatu yang dipakai untuk memisahkan atau membatasi. Contohnya, pintu kaca pemisah ruang duduk dan dapur dibukanya sedikit. Yang selanjutnya, kata ganti diri atau orang, ialah kata yang menggantikan orang. Kata ganti orang ada 3 macam, yaitu yang pertama, kata ganti orang pertama. Contohnya, kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku. Yang contoh kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Yang selanjutnya kata ganti orang kedua. Contoh kata ganti orang kedua tunggal yaitu kamu, Anda, engkau. Yang selanjutnya contoh kata ganti orang kedua jamak adalah kalian. Yang selanjutnya kata ganti orang ketiga. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, ia, beliau. Yang selanjutnya contoh kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Yang selanjutnya kata ganti milik. Kata ganti milik ialah kata ganti yang dipakai di belakang kata benda yang menyatakan kepemilikan. Yang selanjutnya kata ganti penanya ialah kata sebagai kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan sebagainya. Yang selanjutnya poin C, kata bilangan. Kata bilangan dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, bilangan pokok, yakni bilangan yang menyatakan banyaknya barang, misalnya 1, 11, 12, dan sebagainya. Yang kedua, bilangan bantu. Bilangan bantu yaitu kata yang menerangkan jenis benda yang berfungsi membantu bilangan pokok, misalnya sebatang, sehelai, sebaris, dan sebagainya. Yang ketiga, bilangan tak tentu. Bilangan tak tentu merupakan yang menyatakan jumlah sesuatu yang tidak mutlak dan memiliki satuan yang tidak tentu. Contohnya yaitu sedikit, banyak, seluruh, segenap, beberapa, segala, sekian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yang keempat, bilangan himpunan. Bilangan himpunan itu bisa diartikan sebagai kumpulan beberapa objek atau benda. Misalnya kumpulan gelas, kumpulan baju-baju, kumpulan kursi, kumpulan kasur, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang kelima, bilangan tuturan. Ialah bilangan yang menyatakan bilangan yang berturut-turut, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Yang selanjutnya yang keenam, bilangan pecahan, yaitu suatu bilangan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli, misalnya setengah, 3/4, dan sebagainya. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sena Nursia yang telah menyampaikan tentang regu kedua dari penggolongan kata menurut Slamet Mulyana, yaitu kata-kata yang dapat melakukan jabatan kata, pangkal, dan kata sebutan. Langsung saja pemaparan regu ketiga dan regu keempat penggolongan kata menurut Slamet Mulyana yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya yang bernama
Nur Faridah. Kepada Nur Faridah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata pembantu dua dan kata-kata pembantu pertalian. Untuk yang pertama yaitu kata pembantu regu dua. Kata-kata pembantu regu dua ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kata-kata yang menjelaskan tempat kedudukan untuk kata benda, yaitu pada kata ini dan kata itu. Contoh pada kalimat, baju ini milik Susi dan rumah itu akan dijual oleh pemiliknya. Lalu yang selanjutnya, kata-kata yang menunjukkan kekinian, misalnya 2 dan 3. Lalu yang terakhir, ada kata-kata keadaan dan kata benda yang memberikan penjelasan kata benda tentang keadaannya dan pemiliknya. Misalnya pada kalimat kaya pada orang kaya dan kata saya pada bapak saya. Selanjutnya pada poin keempat yaitu kata-kata pembantu pertalian. Yang dimaksud dengan kata-kata pembantu pertalian ialah kata-kata yang menjelaskan pertalian kata yang satu dengan kata yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau sebagai penjelas tambahan. Kata ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada kata-kata yang menerangkan kata keadaan dan kata kerja. Misalnya pada kata sekali pada elok sekali, terlalu, kerap kali, dan kata lebih baik. Contohnya pada kalimat elok sekali bunga yang kau tanam, dan pada kalimat adiknya lebih baik dalam membuat kue. Lalu untuk poin kedua, ada kata-kata yang menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya dari untuk kata dari, kata ke, kata untuk, dan kata oleh. Lalu untuk yang terakhir, ada kata-kata yang disisipkan dalam kalimat seakan-akan berdiri sendiri, lepas dari ikatan kalimat. Misalnya kata nah, hai, kata sayang, dan kata aduh. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Faridah yang telah menyampaikan regu 3 dan regu 4 dari penggolongan kata menurut Slamet Mulyana. Baik, di sini saya izin menyimpulkan bahwasanya Slamet Mulyana menggolongkan kata ke dalam 4 regu. Yang pertama, kata-kata yang pada hakikatnya hanya melakukan jabatan gatra sebutan, di mana ada kata kerja bantu, ada kata kerja langsung, dan ada kata kerja sambung. Lalu yang kedua ada kata-kata yang dapat melakukan jabatan gatra pangkal dan gatra sebutan, di mana ada kata benda, kata ganti, dan kata bilangan. Lalu yang ketiga ada kata-kata pembantu regu 3, di mana kata-kata pembantu regu 3 ini kata-kata yang menjelaskan kedudukan kata benda, kata-kata yang menunjukkan kekianan, dan juga kata-kata keadaan dan kata benda yang memberi penjelasan tentang keadaan pemiliknya. Lalu yang keempat ada kata-kata pembantu pertalian, di mana terdapat kata-kata yang kata keadaan, kata kerja. Lalu ada kata-kata yang menghubungkan antara kata yang satu dengan yang lain. Dan yang keempat ada kata-kata yang disisipkan dalam kalimat seakan-akan berdiri sendiri. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan untuk kelompok kami, silahkan tuliskan di kolom chat YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.